Kiai Khalil atau Mbah Khalil. Biar teman-teman kalau ke Madura, Kiai Fuad Amin, ya, mantan Bupati Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayak Ustadz ya. Eh, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan aku Imam Kusairi tentunya. Video kali ini aku akan membahas wisata religi yang ada di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Kenapa aku sebut lengkap? Karena teman-temanku di sini diantaranya itu menyebut kalau Madura itu dengan Jawa itu sama katanya. Kalau dihitung secara provinsi benar ya, sama-sama Jawa Timur. Cuma Madura ini kan sama Jawa itu punya bahasa sendiri. Madura punya bahasa sendiri, bahasa Madura. Jawa ya punya bahasa sendiri, Pulau Jawa gitu. Jadi meskipun sama-sama Jawa Timur, orang Madura ini belum tentu bisa bahasa Jawa. Contohnya aku sendiri gitu. Aku jujur kalau mendengarkan itu bisa mengerti bahasa Jawa itu mengerti. Cuma untuk mengucapkan itu susah gitu. Kembali ke topik video ini. Makam Syekhona Muhammad Khalil ini yang terletak di Kabupaten Bangkalan, Desa Martajasa, itu setiap harinya ramai dari para penziarah atau pengunjung gitu. Di masa pandemi kayak gini kurang tahu juga sih apa tetap ramai atau enggak tahu. Soalnya aku nggak pernah ke sana. Sudah 4-5 bulan nggak pernah ke makam Mbah Khalil kayak gini. Kenapa beliau disebut Syekhona? Syekhona ini kalau nggak salah itu kan bahasa Arab ya kan. Bahasa Indonya itu guru kita semua. Kalau nggak salah. Atau boleh disebut guru besar atau maha guru gitu. Wajar beliau mendapat gelar maha guru karena murid-murid beliau itu diantaranya Kiai Hasyim Asy'ari yang nantinya mendirikan organisasi besar Nahdlatul Ulama itu. Terus Kiai Wahab Hasbullah. Terus Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai siapa lagi ya? Abdul Karim yang nanti mendirikan Pondok Lirboyo. Ya mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi ya gitu kan. Aku akan sedikit membahas biografinya Mbah Khalil. Karena pertama kali aku ke Jogja ya kan, terus pertama kali ke Jogja terus ngobrol dengan bapak kos ya gitu. Dari Madura, iya aku jawab ya gitu. Oh, itu yang Mbah Khalil ya gitu. Jadi mungkin kalau orang sini itu taunya Mbah Khalil gitu. Tapi kalau di Madura itu kan Kiai atau Syekhona Muhammad Khalil ya gitu. Kita bacakan biografinya. Beliau ini bernama Muhammad Khalil bin Abdul Latif, ya, lahir pada tahun 1835 Masehi di Desa Keramat, Kabupaten Bangkalan. Beliau ini kalau bicara soal kepintaran, intelektualitas, jangan ditanya gitu. Beliau ini sangat alim. Tapi waktu dulu aku mondok ya, aku pernah mondok, nggak lama tapi mendengar dari guruku kalau beliau ini sangat pandai dalam ilmu gramatika Arab, tata cara berbahasa Arab yang baik, seperti ilmu nahwu, ilmu sorof gitu, beliau ahli gitu. Pernah mendengar misalnya beliau ini hafal kitab Alfiyah. Kalau orang-orang pesantren pasti tahu lah ya kitab Alfiyah gitu. Alfiyah ini kitab semacam tata cara bahasa Arab gitu. Berbahasa Arab gitu. Beliau ini pernah nyantri diantaranya pesantren Langitan Tuban,
terus pesantren Canggaan Bangil, pesantren Kebun Candi dan Sidogiri. Banyak ya. Jadi kalau soal keilmuan jangan diragukan. Ya ini keluh kesah aja ya. Sekarang itu aku kadang sangat miris kalau ada orang yang, mohon maaf lah, keilmuannya belum jelas gitu kan. Dia belajarnya di mana, tahu-tahu dia sudah berdakwah gitu. Ya nggak salah sih, nggak salah. Cuma kalau dibandingkan dengan orang-orang dulu, ulama-ulama dulu, guru-guru kita itu kan wah, sangat luar biasa. Beliau ini alim, soleh, ya kan? Yaitu perpaduannya, berilmu terus kelakuannya ya soleh gitu. Kalau sekarang ya mungkin udah eranya sosial media ya, tahu-tahu dikit udah berdakwah gitu, tahu-tahu dikit. Bahkan yang paling lucu itu ini, yang paling lucu, dia tidak mengetahui dunia spiritual. Dalam Islam itu sufistik, dia mengomentarin ya gitu. Ya tentunya diketawain oleh orang yang ahli gitu. Soalnya kalau menurut aku pribadi, spiritualitas atau ilmu sufistik, tasawuf itu bukan ilmu teori, enggak. Ilmu lakon, ngelakoni ya gitu, baru mengetahui ya gitu. Enggak bisa dengan teori, beda dengan hukum-hukum fikih gitu yang mengatur tata cara sholat gitu. Ya ini cuma menyampaikan keresahan aja gitu. Intinya video ini yaitu ya sedikit membahas tentang makam yang ada di Kota Bangkalan, makam Syekhona Muhammad Khalil. Sedikit aku bacakan tadi biografinya gitu. Untuk lengkapnya teman-teman bisa cari di Google, itu banyak informasi siapa Kiai Muhammad Khalil ini atau Mbah Khalil ini ya gitu. Murid-muridnya siapa aja di situ ada. Yang paling terkenal itu karomahnya ya kan, keistimewaannya. Ya kalau dibandingkan sekarang ya mungkin orang sekarang nggak percaya ya kan, kalau orang dulu misalnya bisa berjalan di atas air, bisa terbang ya gitu. Orang-orang sekarang itu, masyarakat modern itu rasional, apa-apa harus logika kayak gitu. Kalau nggak masuk ke akal itu nggak percaya gitu. Itu orang-orang sekarang gitu. Jadi kalau diceritain orang dulu bisa menghilang, nggak percaya gitu. Mungkin begitu gitu. Baik teman-teman, mungkin cukup cukup sekian dulu video ini. Semoga video ini sedikit memberi informasi tentang itu wisata religi Syekhona Muhammad Khalil, Kiai Khalil atau Mbah Khalil gitu. Biar teman-teman kalau ke Madura itu, khususnya ke Bangkalan itu ada tujuan ya gitu. Wah, misalnya mau ke Madura ya kan, wisata religi, udah tahu kan, langsung ke makam Mbah Khalil gitu. Sebenarnya selain makam Mbah Khalil itu banyak ya kan. Banyak makam-makam seperti Air Mata Ibu, banyak. Cuma di makam Martajasa Syekhona Muhammad Khalil ini bukan cuma Mbah Khalil. Di situ ada ini, ada makam Kiai Fuad Amin ya, mantan Bupati Bangkalan. Terus ada cicitnya Mbah Khalil yang sangat sederhana, karismatik, nyentrik lah ya, nyeleneh ya gitu. Yaitu Kiai Khalilur Rahman. Beliau ini hidupnya sangat sederhana sekali. Ya memang orang-orang yang disebut wali ini memang beda kebiasaan hidupnya itu dengan orang-orang yang biasa. Makanya disebut nyentrik, berbeda. Kalau bahasa apa ya, bahasa filsafatnya gitu mungkin ya kan, sok-sokan ini otentik kayak gitu, ciri khasnya gitu. Ya itu teman-teman, minum kopi dulu. Janjiku sudah terpenuhi. Nanti di video berikutnya kita
Itu gua ajalah apa yang ingin aku bahas gitu. Ya udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.